Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Clara Meli Gosal. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco, tingkat 3 semester 5. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan berkatekese tentang sakramen tobat. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sakramen tobat. Nah, menurut Lumen Gentium artikel ke-11 mengatakan bahwa mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan mereka terhadapnya, sekaligus mereka didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai dengan berdosa dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih Allah, teladan, serta doa-doanya. Nah, dapat dimengerti juga bahwa melalui sakramen tobat, segala dosa dan kesalahan kita ini diampuni Allah dan menjadikan kita terlahir seperti manusia baru kembali. Nah, tentunya sebagai orang Katolik, tentunya belum lama ini sebelum memasuki Hari Raya Natal tahun lalu, tahun 2020, pada masa Advent itu kita sudah menerima sakramen pengakuan dosa. Nah, karena di masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa melakukan sakramen tobat itu seperti biasa. Hanya ada contohnya saya beserta pastor. Dalam buku Tata Cara Tobat 1973 menyediakan 3 bentuk untuk perayaan sakramen rekonsiliasi. Yang bentuk yang pertama itu rekonsiliasi perorangan. Seperti yang saya katakan tadi, hanya ada saya beserta pastor. Nah, kemudian itu yang biasa kita lakukan. Kemudian bentuk yang kedua ini rekonsiliasi beberapa pentobat dengan pengakuan dan absolusi perorangan, di mana sebelumnya kita bisa melakukan dengan wilayah kita, misalkan, kemudian melakukan ibadat dulu pertama, lanjut dengan pengakuan dan absolusi perorangan. Tetapi doa tobatnya itu bersama-sama. Nah, bentuk yang ketiga ini yang kita lakukan pada masa Advent yang sudah lewat itu, yaitu rekonsiliasi umat dengan pengakuan dan absolusi umum. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang tidak sempat mengikuti dan masih bingung dengan bentuk yang ketiga ini. Jadi itu bentuk yang ketiga ini sesuai dijadwalkan oleh paroki kita bahwa tanggal sekian ini adalah wilayah rohani yang akan menerima pengakuan dan absolusi umum ini. Jadi di situ kita melakukan ibadat yang dipimpin oleh imam, dan kemudian kita menerima pengakuan dan absolusi umum. Nah, kemudian ada juga fakta mengenai sakramen tobat ini, dan yang harus kita ketahui agar tidak timbul pertanyaan bahwa bagaimana ini sakramen tobat sampai ada. Nah, jadi sakramen tobat ini ditetapkan oleh Yesus sendiri. Hal itu dibuktikan ketika ia datang kepada para rasul pada hari Paskah dan berkata, "Terimalah Roh Kudus ini. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni. Jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 22a sampai 23. Lalu ketika kita sudah selesai mengaku dosa, imam itu memberikan penitensi. Nah, apa itu penitensi? Jadi penitensi ini adalah tindakan pemulihan untuk kesalahan yang dilakukan. Penitensi ini misalkan ketika kita sudah selesai mengakui dosa kita, kemudian imam memberikan penitensi berupa doa
Bapa kami, 10 Bapa kami misalnya, atau 10 kali Salam Maria misalnya. Namun dapat juga berupa berpuasa dan lain-lain sebagainya. Nah, banyak yang berpikir bahwa sakramen tobat ini tidak terlalu penting dilakukan karena dosa yang dilakukan tidak termasuk dosa berat. Harus diketahui bahwa walaupun misalnya saya melakukan dosa berat dan Anda misalnya melakukan dosa ringan, tetap kita berdua melakukan dosa, jadi harus mengikuti sakramen tobat. Nah, ada juga pertanyaan yang mengatakan bahwa siapa yang memberikan sakramen tobat ini? Ya, walaupun kita tahu bersama itu pastor, tapi harus diketahui juga ada yang mengatakan bahwa yang memberikan sakramen tobat juga ini boleh diakon. Nah, yang berhak untuk memberikan, yang berwenang untuk memberikan sakramen tobat adalah uskup dan dibantu oleh para imam. Sebab Kristus menjanjikan kuasa absolusi hanya kepada para rasul dan meneruskan kuasa ini hanya kepada mereka. Oleh kuasa yang diberikan Kristus, uskup dan para imam ini bertindak sebagai Kristus yang mengampuni dosa umatnya yang datang mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Nah, juga saudara-saudariku yang terkasih, uskup memberikan kuasa kepada imam untuk memberikan sakramen tobat dalam keuskupannya. Karena dalam kasus-kasus tertentu, imam dapat menunda absolusi jika menurut pertimbangannya peniten tidak memiliki sikap batin yang diisyaratkan untuk pertobatan, yaitu penyesalan yang tulus, kehendak yang kuat untuk memperbaikinya, dan kesediaan untuk menjalankan penitensinya. Nah, lalu siapa saja yang bisa menerima sakramen tobat ini? Tentunya kita semua harus mengetahui siapa saja yang bisa menerima sakramen tobat ini. Mungkin ada yang umat yang belum mengetahui dengan detail bagaimana sakramen tobat ini. Jadi yang bisa menerima sakramen tobat itu adalah tentunya yang pertama semua orang itu yang sudah dibaptis. Kemudian orang-orang yang ingin melakukan pertobatan, yang ingin bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Tuhan, untuk menerima sakramen tobat, orang Katolik harus mengakukan dosanya kepada seorang imam, seperti apa yang saya sudah katakan sebelumnya, yang mana imam ini dia bertindak atas nama Kristus, atau yang sudah pernah kita dengar in persona Christi. Nah, atas kuasa yang diberikan Yesus kepadanya, seorang imam ini mendengarkan pengakuan, memberikan bimbingan serta penitensi yang pantas atas dosa, dan di atas semuanya itu memberikan pengampunan dosa yang lazim disebut absolusi. Itu terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik 1423. Di dalam sakramen tobat ini kita juga merasakan Allah yang hadir. Allah yang Maha Rahim itu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita mengakui dosa kita, kemudian kita mengalami Allah yang memberikan rahmat kepada kita dalam bentuk penitensi, kemudian yang ketiga, absolusi Allah yang mengampuni. Di dalam sakramen tobat, 3 hal ini berkaitan erat untuk menggambarkan bahwa Allah menghadirkan dirinya, memberikan dirinya kepada kita dengan menerima kita sebagai anaknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam ketiga bentuk ini, jadi yang pertama, ketika kita mengaku dosa, berarti kita mengakui segala kelemahan kita. Jadi kita mengakui segala kekurangan kita mengakui segala
kejahatan kita dan kita meletakkannya ke dalam tangan Allah. Yang kedua, penitensi adalah kita berusaha untuk mendengarkan apa nasihat Allah, apa yang diberikan oleh Allah, tentunya lewat imam yang mendengarkan pengakuan dosa itu, supaya kita mengubah diri kita bisa bisa dikatakanlah kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kita bisa mengarahkan diri kita untuk hidup kepada Allah. Kemudian absolusi, kita mengalami Allah yang mengampuni dosa kita, Allah yang memberkati kita. Dengan demikian, hidup kita ini menjadi hidup yang suci kembali di hadapan Allah, karena kita bersatu dengan Allah yang Maha Rahim itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Tuhan, juga yang perlu diperhatikan bahwa baik uskup atau imam ketika mereka mendengarkan pengakuan dosa itu, mereka tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun. Jadi mereka ini betul-betul berpegang dan menjaga rahasia itu, seperti Allah yang betul-betul setia menerima kita, dan juga mereka tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan kalaupun seorang uskup atau seorang imam ini dia menceritakan dosa-dosa kita, menceritakan apa yang kita katakan, segala kejahatan yang kita katakan kepada uskup atau imam ini, jadi mereka itu akan berdosa juga, karena mereka sudah mengatakan dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingat, Allah tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dosa kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan dengan tidak takut, tidak harus risau atau malu. Kita datang kepada Tuhan, kita sesali akan segala dosa yang sudah kita lakukan. Dengan demikian, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin katekese sakramen tobat saya sampai di sini, dan terima kasih karena saudara-saudara sudah mendengarkan katekese saya pada saat ini. Semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat, bisa membantu juga kita dalam sakramen tobat, di mana juga tidak sebentar lagi kita akan melakukan juga sakramen tobat di masa Prapaskah. Kiranya semua ini bisa membantu kepada kita semua, dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.